Gue Anya dan kali ini di Hai Podcastum, kisah di balik musik, ada Ani di studio. Kayak ini apa kabar? Baik. Surviving ya bahasanya zaman sekarang ya pastinya. Dari Everyday, everyday life, hari-hari demi hari. Kalau sekarang tanya gimana kabarnya? Baik, surviving. Ya, gitu aja kan. Semoga bisa terus melalui hari-hari kan. Kita pasti hari sekarang lebih kerasa up and down-nya. Benar-benar. Nah, kesibukannya apa nih buat menjalani hari-hari yang lagi berat tapi nggak berat juga? Kalau misalnya lagi berat, yoga. Oh, balik lagi ke center lagi untuk kembalikan diri sendiri untuk bisa melalui hari-hari demi hari ya, karena pasti banyak banget kan ya dalam hidup tuh, banyak tantangan, banyak kejadian yang nggak terduga. Jadi buat aku salah satunya olahraga, tapi olahraga yang membuat aku calm. Jadi salah satu caranya yoga. Ada instruktur sendiri kah atau dari YouTube atau emang sempat belajar? YouTube ada juga, ngambil kelas juga. Offline juga. Jadi emang kalau misalnya ada waktunya offline, kalau enggak tapi aku berusaha untuk tiap pagi itu melakukan olahraga yoga untuk keseimbangan mental juga dan fisik. Apa sih yang dirasain setelah yoga? Yang pasti peredaran darah badan terasa lebih enteng banget kan. Kita kalau bangun tidur kan kaku kan, jadi menurut aku penting banget untuk kita stretching, karena itu awal mula kalau misalnya hari kita padat dan kita menghadapi hal-hal yang nggak terduga seperti macetnya kota besar. Jakarta ya, macetnya di mana-mana. Jadi itulah salah satunya, daripada nanti pulang-pulang encok segala macam. Jadi lebih baik kita mengisi hari-hari itu untuk olahraga di pagi hari, walaupun kadang cuma kayak stretching 5, 10, 15 menit. Jadi nggak harus juga, buat aku nggak selalu kayak harus sejam gitu enggak. Karena menurut aku quantity juga nggak harus juga dipaksain. Yang penting quality. Yes. Biasanya jam berapa tuh? Aku berusaha pagi ya, biar lebih seger untuk ngadepin jam 6 hari gitu. Enggak juga sih. Jam pagi di mana nih? WIB, WIT ya. Jam 6 waktu Indonesia di bagian timurnya. Oh my god. Waktu Eropa enggak ya? Jauh ya? Iya kan, jam 6 pagi. Tapi yang penting ada jamnya, mungkin nggak teratur. Kalau misalnya sempat pagi, misalnya ada interview pagi atau ada kerjaan pagi, jadi malamnya sebelum tidur atau justru malam, sore atau malam itu kayaknya that's the best thing about yoga tuh, bisa kapan aja. Iya, kapan aja. Dan tapi kalau malam tuh bisa ngebantu banget untuk tidur lebih nyenyak. Yes. Itu berarti mulai kapan juga? Aku nggak pernah. Aku cuma tahu cerita-cerita orang kayak aku tadi padahal seru banget. Tapi aku tuh benar-benar baru mulai yoga juga, baru benar-benar 2022 ini. Yes, bener-bener yang aktifnya 2022. Kalau tahun lalu tuh cuman aku biasanya lebih ke olahraga tuh yang aktif. Gym. Kayak enggak, jadi lebih ke jalan, lebih ke lari, lebih ke HIIT gitu kan, atau pokoknya mobile terus. Tapi ternyata yang membuat lebih kalem tuh ternyata lebih membuat aku bisa menghadapi hari-hari gitu. Lebih susah yoga atau lari? Lari. Iya, tetap ya? Lari tuh aduh gila, hebat banget. Kenapa? Semua yang bisa lari komitmen dengan maraton. Dulu aku pernah sampai 5K, tapi habis itu karena aku nggak karena sejak pandemi kan kita di rumah terus, jadi mungkin jarang keluar lagi untuk mengulangi pattern itu lagi, kayaknya agak susah, menantang. Tapi hebat banget yang bisa lari sampai sekarang. I envy you yang yang konsisten banget yang sekarang ikut-ikut itu. Berarti terakhir yang paling tinggi 5K itu? Which is like aduh nggak tahu kapan, dan mungkin semuanya kayak everything yang paling aktif sih sebelum pandemi. Kayaknya karena semenjak pandemi kayak ke reset lagi ya. Kayak lebih kayak ternyata interestnya jadi berbeda banget ya. Itu mindsetnya juga menurut aku jadi berbeda lagi. Gue lo kamu atau saya Anda? Gue lo aja atau aku. Kamu nggak apa-apa. Senyaman aja sih sebenarnya. Apa sih yang akhirnya milih buat yoga? Karena pertanyaannya bagus loh itu. Iya. Karena kan baru kan ibaratnya. Iya, baru banget. Berarti masih inget dong kayak kayaknya gue mau yoga aja nih gitu. Jadi pertama mulai badan kok kerasa kok nggak enak terus ya. Karena kan aku sebagai sebelum itu kan sering banget untuk
suka sering diajakin kelas yoga tapi kok bosen ya, boring banget Oke. ya, bosen kan karena kan Apalagi sebelumnya sukanya lari iya yang kan yang aktif view-nya gitu. banyak. Terus kayaknya sejak pandemi banyak kan berdiam di rumah, terus nggak ada opsi untuk keluar. Kita kalau mau lari jalan tetap pakai masker walaupun Iya. bisa buka tapi tetap masker lagi kan. Terus juga kalau banyak gerak kayaknya kalau kita tinggal di dalam indoor gitu kan juga nggak leluasa juga, lari juga beda banget yang namanya lari di treadmill sama di Iya. luar gitu kan. Dan polusinya juga macam. Jadi coba aja iseng nyobain. Waktu itu gara-gara aku ngeliat postingan sepupu aku, dia bilang oke, kayak 30 hari yoga with this gitu ada challenge di YouTube gitu. Terus iseng aja nyoba itu, terus 30 hari juga. Iya beneran, dan itu dan awal mula kayaknya intention awal adalah untuk coba aku bisa nggak komitmen untuk sesuatu, karena kan di pandemi itu kan kita on and off banget kan mentalnya kan juga fisik. Jadi gara-gara aku melihat satu kok kayak inspirational banget ya, 30 day yoga challenge gitu, satu menantang dan bisa nggak nih komit sesuatu. Jadi gara-gara itu dan makanya gara-gara sepupu ya. Thank you sepupu yang thank you, you know who you are. Dia pun juga amazing, komit banget ya kayak gitu. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang maksudnya nggak challenge-nya nggak, tapi udah dari gara-gara challenge itu gue langsung kayak ternyata kok badannya lebih enak ya, karena kayaknya tergantung, dan aku pun jadi percaya dengan yang namanya energi gitu kan. Jadi yang ngajarin walaupun YouTube terus kok enak banget sampai lah ya ilmunya. Jadi emang kayak ternyata emang gitu ya, walaupun streaming dan nggak offline, belum bisa offline ya udah ternyata kena juga energinya. Terus gue jadi lebih kayak lebih tenang, lebih calm aja, lebih centered gitu, lebih balance. Nah, ngomongin lebih balance, emang ini bridgingnya nggak nyambung sih ya? Nyambung sih. Aku mau nanya tentang single terbaru nih. Itu inspirasinya juga dari mental itu. Maksudnya dari semua juga kan. Maksudnya, yang judulnya Lara ini? Ya karena kan yoga itu kan karena kita banyak suka timbul-timbul emosi, banyak timbul-timbul juga perasaan-perasaan yang enak, dan akhirnya apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Dan kalau misalnya bilang balance, masuk ke lagu Lara, karena ketika Lara ini kan pesannya adalah gimana kita bisa mengontrol emosi, tapi kita rasain dulu emosinya. Kita sedih, kita kecewa, kita marah, itu dirasain aja, tapi habis itu balik lagi ke diri kita lagi. Ibaratnya kita memahami diri kita sendiri dulu, baru cari solve, cari penyelesaiannya ya, susah banget ngomongnya. Iya, jadi Jadi salah satu lagu dari pesan dari Lara itu, kita juga jangan lupa dengan diri kita gitu kan. Kita suka memikirkan apa yang terjadi, apa yang sekitar kita, apa yang terjadi dengan orang lain gitu. Dan di tengah kita kadang suka aktivitasnya sibuk banget, kita suka lupa juga bahwa kalau misalnya it's okay gitu loh untuk ada titik lemah gitu, titik down moment. Terus tapi kita kan suka ngelupain aja kan, karena suka aduh gue nggak boleh nangis gitu. Padahal sebenarnya lo just feel it terus baru dan get back lagi. Karena kayak Lara bisa bilang, Lara suffering is temporary, Lara itu hanya sementara, balik lagi nanti lo akan menemukan solusi dan lo akan menemukan titik bahagia lagi gitu kan. Dan juga dengan Lara kan lo juga lagu ini gue juga ceritakan bisa memutar waktu, bisa ketemu dengan diriku yang dulu, tapi masa kecil inner child kita banyak yang nggak sadar kalau kita tuh harus balik lagi ke masa lalu ketika waktu kita kecil. Apa sih yang kita kan suka masa lalu yang kita ambil cuman selalu kadang forget the past, tapi sebenarnya yang masa lalu yang harus digali adalah apa yang membuat lo bisa jadi begini. Lo harus balik lagi ke waktu kecil, lo ngomong ke inner child lo waktu kecil. Kenapa lo bisa kenapa susah banget untuk misalnya nangis gitu, kenapa lo takut banget untuk nangis, mungkin dulu misalkan dulu kamu jangan nangis, iya kan, ayo jangan nangis kan, padahal sebenarnya nggak apa-apa nangis, dinangisin aja. Nah jadi kan itu tidak secara langsung yang gue tahu, maksudnya inner child tuh itu ya gitu. Jadi ketika gue sadar, akhirnya gue tulis di jurnal. Itu sebenarnya yang bisa lo lakuin gitu. Lo ke diri lo sendiri, lo nulis jurnal, lo ngomong ke diri lo sendiri, ke diri kecil lo, it's okay, everything is going to be okay, lo nggak apa-apa. Bisa lo pelan-pelan melalui itu semua. Nah ini kan berarti jadi proyek kolaborasinya Kak Amy sama Kak Ardika Rafardi, bener ya?
Oke, dan terus aku tahu kalau ini tuh sebenarnya kisah Lara tuh tentang kakak. Cuma ditulis sama si Mas Andikara ini. Andikara Fardi. Kenapa nggak nulis sendiri, Mbak? Um, Apakah tapi ada proses revisi gitu-gitu nggak sih? Gino, kayaknya aku blessed banget, thankful, grateful, beruntung banget ketemu dengan Andikara Fardi karena kayaknya revisi enggak ya, kita workshop berapa kali, yang salah satunya adalah pertama energinya ketemu nggak gitu kan. Semua kita masih ada chemistry, connection ada pasti, cuma energinya ketemu nggak gitu. Jadi ketika gue ketemu dia, gue bilang gue pengen deh lagu Indonesia gitu kan, lirik Indonesia, tapi for the first time gue pengen trusting ke tim gue gitu. Jadi pembelajaran Lara ini pembelajaran buat gue juga untuk bisa kayak mempasrahkan gitu, tapi bukan, jika bahasa Jawanya kan legowo kan. Jadi surrender. Gue bilang ini cerita gue ceritain ke dia dan dia nangkep cerita gue, which is amazing ya. Dan dia mengemasnya. Dan dari liriknya tuh gila, gimana ya? Dia bisa mengcover semuanya. Amazing, such a talented musician gitu. Dengan pertama kali kerja bareng Andikara dan profesional banget dan nggak bertele-tele gitu loh. Udah kayaknya ketemu aja, dan gue for the first time itu belajar gue untuk mempasrahkan, oke, lo tulis lagunya, gue pengen lagu Indonesia, lirik Indonesia, gimana lo mengeksekusikan dan meninterpretasikan cerita gue. Nah sebelumnya kenapa Mas Andikara sih dipilih? Maksudnya emang sebelumnya sempat ngobrol kayak kayaknya dia bisa deh ngemas lagu kayak gini atau gimana? Gue ngefans banget sama Andikara Fardi. Oh my god, dia talented dan masih long way to go. Indonesia must know who Andikara Fardi is, dan gue merasa beruntung banget bisa ketemu dia lewat team management gue. Thank you so much. Dan menurut gue karena kita punya interest yang sama, tapi kita mau coba yang baru gitu kan. Kita sama-sama suka jazz, kita sama-sama suka musik lama. Jadi common interest, cuman gue punya sesuatu yang berbeda, dan memang ini kan sesuatu yang berbeda gimana, dan gila surprisingly and surprise effect-nya gue sampai kayak jadi kayak wow, ini di luar ekspektasi gitu. Yes. The importance juga akhirnya lo harus punya low expectation on everything, jadi ya itu part of surrendering, ya itu juga kan part of legowo itu kan adalah low expectation but do the best that you can. Hasilnya ya serahin aja deh sama yang di atas gitu ya. Iya, maksudnya sekarang gue percaya kalau sesuatu dengan kerja yang tulus dari hati itu akan dengan sendirinya akan bisa relate ke semua dan akan ada efek positifnya juga. Nah proses penggarapannya sendiri berarti makan waktu berapa lama kira-kira? Nah, gue juga beruntung banget itu semua di awal tahun, ketemu dari workshop, studio, kemudian juga akhir kemarin tanggal 4 November rilis, jadi semua di tahun ini, dan aku pun juga surprise banget, dan itu waktunya juga pas banget sesuai yang diinginkan, dan itu sepertinya Tuhan dan semesta merestui bahwa ini udah waktunya buat cerita. Jadi emang cerita, ini waktunya untuk cerita diri lo nih Amy gitu kan, about your vulnerability ya, kerentanan diri lo, dan kayaknya itu juga gue pengen tahun ini dan untuk mengeluarkan karya, jadi diberikanlah tahun ini, and thank you so much for the support. Apa sih rasanya ngeluarin karya yang sangat personal? Berarti personal banget tuh. Apa rasanya ketika udah dengar hasilnya kayak wow tuh? Senang, kagetnya tuh kayak lebih overwhelmed, kayak ternyata emang gue masih ke situ ya gitu. Music is always cinta pertama gue, dan musik itu salah satu yang menyelamatkan apapun ketika gue melalui hal-hal yang mengecewakan dalam hidup gitu. Jadi dan for the first time juga gue menulis, maksudnya menyanyikan lagu ini, Andikara Fardi yang menulis, tapi for the first time gue menceritakan dari sisi kehidupan gue pribadi gitu kan. Not always about love gitu kan, not always about others gitu kan, enggak. Jadi tentang cinta diri sendiri gitu. Jadi it's so hard. Ya, karena kayak kita kan pasti ada momen yang kita private banget gitu. Cuman gue ngerasa kayaknya nggak apa-apa nih untuk be vulnerable dan
nggak sendiri gitu, bahwa kalau misalnya melalui musik itu adalah a way to reach out untuk orang, oke, dengerin ini, this is what I go through. Menyampaikannya ya balik lagi lewat musik. Ya. Oke. Nah, masuk ke hobi dan interest nih. Kemarin aku lihat abis baca buku ya. Oh my god, yes. Tentang apa sih kalau boleh tahu? Itu baru chapter pertama, bener-bener baru banget dikasih sama dikasih. seorang sahabat yang gila itu, I'm very impressed banget gitu, yang kayak oke, ini buku tentang apa, karena biasanya kan kalau buku aku membaca reviewnya dulu gitu kan, dan apakah hype atau enggak. Nah ini bener-bener cuma covernya keren ya gitu, bener-bener masih diplastikin gitu, terus and yesterday I was having gitu kan, pasti we have a momen yang kayak aduh ngapain lagi ya, maksudnya there's a moment musik ya, gue mendengarkan untuk waktu untuk baca itu kayaknya susah banget sekarang, karena kita without a distraction dari social media kan. Jadi ketika gue mau membaca buku itu satu chapter tentang connection, hubungan antara dua orang yang entah akan apa yang akan terjadi gitu. Cewek cowok. Yes. Kita nggak tahu, makanya itu dari situ kayak kita nggak tahu love story atau enggak. Cuman for me gue cukup kayak beberapa halaman kalau ngebuat gue kayak bosen, kayak gitu. Berapa kali gitu kayak ngulang lagi, berarti it's not for me gitu. Tapi ini baca tuh yang langsung nangkep gitu. Oh my god gitu. Dan maksudnya sebegitu kuatnya dari buku, dari sebuah cerita gitu kan, untuk giving that effect of emotion yang sampai lo akhirnya terus lo jadi feel good about something. I mean now I get it gitu ya, why there is like amazing inspirational writers gitu ya, penulis yang kayak gila gue suka banget bukunya. Dan ini kan bener-bener gue gak tahu nih siapa writernya, cuma dia bilang lo harus baca buku ini. Jadi ini writernya nggak ketahuan? Gue tuh belum tahu. Jadi judulnya Cleopatra and Frankenstein by Coco Mellors. Gue belum ulik lah siapa penulisnya. Karena gue avoid, karena takutnya nanti pas kalau udah cek gitu ke Google, nanti akan ada review, terus tiba-tiba it's going to be into a series kayak production, jadi kayak kebayang lagi. Dulu deh yang gue baca gitu. Jadi baru satu chapter kayak udah itu tuh kayak oh my god, gitu kan ya baca relate banget gitu kan, maksudnya kayak aduh nggak sabar untuk baca lagi, tapi ya udah, dan of course nyari waktu luang lagi untuk itu. Karena bukunya tebal berarti. Tebal lumayan sih, udah kayak sampai 400 halaman ada sih. Tapi cepet kok itu kayaknya, soalnya cepet masuk. Karena engaging banget gitu, karena bukan naratif banget, tapi kayak itu kayak bagian dari kita seakan-akan kita orang ketiganya. Kita yang point of view kita kayak dia pun lagi ngobrolin apa sih gitu, terus kayak oh my god, kita kayak diajak tapi mereka nggak lihat kita ya. Oke. Biasanya itu Bu. Biasanya baca buku tentang apa genrenya? Gue lebih suka fiction. Thriller kadang juga. Ada fase sih, sempet ada momen yang kayak waktu dulu Dan Brown kan. Terus juga ada momen Harry Potter yang Itu sampai tamat Harry Potter? Gak kuat gitu. Yang karena tuh banyak banget ya. Kayak yang udah Death Hollow itu udah kayak ya filmnya udah keluar, karena menurut aku kalau filmnya udah keluar imajinasinya hilang. Iya benar. Jadi fiction sih lebih banyak, tapi sekarang mulai lebih ke something yang kayak inspirational atau motivational ya, kayak kemarin yang non fiksi gue baca itu The Art of Loving, Eric Fromm, dan itu bukunya tipis banget tapi lebih ke psychological ya, tapi maksudnya lebih banyak teori, tapi itu sesuatu yang relate banget, bisa ngelihat ke diri kita lagi gitu, lot of like reflection, self introspection gitu sih. Jadi tapi aku tetap balik lagi, cinta pertama aku fiction. Berarti sebutin top 5 fictionnya so far. Now the last one is Cleopatra and Frankenstein yang Coco Mellors. Terus kedua kemarin Sally Rooney, Conversations with Friends. Terus thriller keren banget, I non-stop to The Silent Patient. His name is Alex Michaelides. I think it's keren banget itu, you have to read. Tentang apa? Thriller twisted. Jadi kayak thriller banget yang kayak kenapa sih
tentang satu karakter yang Oke. the silent patient kan ini patientnya kenapa dia diem terus kayak Oke. what gitu kayak hah gitu. Tapi endingnya menjanjikan. Oh my god, tadinya ngeselin abis. Oke, udah sampai situ, stop spoiler. Tadi udah berapa? Tiga. Dua lagi. 4 Chuck Palahniuk, kalau tahu yang dulu bikin Fight Club. Tapi aku suka yang Diary. Terus kelima, ini fiction apa? Kalau fiction satu lagi Fiction. Oke, kalau satu lagi The Great Gatsby sebelum jadi film ya, F. Scott Fitzgerald ya. Oke. So those are Oke. 5 fiction. Next, kenapa nih Aimi selalu pede dengan gaya vintage atau selalu suka dengan gaya vintage? Ada nggak sih alasan tersendirinya? Kayaknya panggilan aja deh. Oh, panggilan. I think it's in my soul. Kayak vintage gue banget nih gitu ya. Apa sih hal pertama vintage yang disuka? Kayaknya inspirasi dari mama aku deh, karena aku ngeliat foto-foto lama gitu yang jadi ada cerita suatu kesalahan dengan rambut hairstylingnya gitu, kok mama pengennya sanggul tapi kenapa sanggulnya di atas, ternyata itu gayanya gaya jadul banget yang dulu Billie Holiday, Ella Fitzgerald pun juga melakukan hari itu. Jadi awal mulanya dari hairstyling sih. Kenapa aku suka vintage, karena kalau hairstyle itu mencerminkan juga periode gitu kan. Terus dari situ iseng-iseng aja coba aja deh gaya-gaya zaman dulu gitu kan. Ada kan kadang suka rok yang mekar gitu kan, terus juga gitu ya. Iya kan, terus ada kemeja apa yang berenda tertentu kayak fitted like 1950 style tuh kan cuttingnya beda banget gitu kemejanya. Kayak a little bit slightly puff and then like the kerah gitu kan. Bener. Which I think banyak banget sekarang di baju-baju modern masih bisa, you can get away with it. Jadi awal mula dari rambut sih, dari melihat kesalahan hairstyle rambut mama aku terus jadi sampai sekarang ya. Akhirnya kayak riset terus akhirnya aku ngerasa kayak oke, I combine that gitu kan sekarang sama dengan yang style sekarang. Iya. Oke, berarti vintage modern. Apa sih bikin pede? Pernah nggak kayak tiba-tiba kayaknya gue mau casual aja deh, gak yang maksudnya kayak pengen yang ngikutin tren sekarang aja, pernah nggak gitu? Kalau aku soal tren gak ngikutin, tapi aku lebih ke personal style aja sih yang membuat aku nyaman. Karena kalau confidence dan kepercayaan diri itu kayaknya ada di kita semua deh gitu. Tergantung kayak kamu lihat ke diri sendiri, kaca kayak nyaman nggak dengan kamu suka attention atau enggak gitu kan. Kalau pakai baju, aku pengen pakai baju ini, orang mikirin diri sendiri aku nyaman nggak gitu. Tapi setelah itu langsung lagi kedua, nggak apa-apa nggak gitu, kalau orang melihat ada sesuatu nggak apa-apa nggak merasa. Jadi pertama nyaman dulu aja tuh yang akhirnya kan relate to being confident gitu. Jadi kalaupun again inspirasi dari mama aku, dress your best gitu, maksudnya bukan berarti kayak harus berlebihan banget gitu juga, tapi ya sesuai style, sesuai nyaman, sesuai tempat. Dan rapi aja sih gitu, rapi kayak gimana. Tapi rapi menurut masing-masing aja gitu. Kadang kan suka kayak iya kan ada kayak kemeja gitu kan, sekarang kan kaos gitu, tapi yang penting kan kelihatan kayak enak dilihat gitu. Rapi gitu ya. Oke. Next, Kak Aimi ini suka musik klasik dari kapan sih? Classical musical. Iya. Oh my god. Classical musical. Kira-kira dari umur berapa nih coba? Kayaknya memang kalau dari kecil kan sukanya lebih teater musikal kan awalnya. Kalau klasikal kayaknya selalu suka, tapi baru mendalami tuh baru banget. Baru banget. 2000. Wah, sejak mulai pandemi selesai tuh berarti I think like what last year? Ya tahun kemarin 2021 ya benar. Tahun lalu. Terima kasih TikTok berkat ya gitu. Karena banyak banget loh itu kayak lagu-lagu yang keluar yang kayak siapa tuh yang modern composer seperti Ludovico Einaudi gitu kan yang tentang experiences. Itu salah satunya juga. I like emang dari dulu memang suka, tapi nggak sadar aja, nggak terlalu mendalami banget. Jadi sekarang kalau salah satu yang bikin aku suka classical music itu untuk ngangkat mood juga gitu. Dramatis. Iya benar-benar. Komponis favoritnya siapa nih kamu? Kalau classical tadi salah satunya Ludovico itu ya.
I think that's how you pronounce it, Ludico Einaudi. Nanti kita tulis aja ya. Aku suka banget tetap Chopin, terus Vivaldi of course. Kalau selain classical composer aku suka Cole Porter, terus untuk musikal Andrew Lloyd Webber. 5 ya cukup ya. Iya cukup 5 aja ya. Kalau rame nanti pusing yang nonton. Orang Prancis atau orang ini semua lagi ya. Bener. Banyak soalnya Oke. kalau misalnya ditulis lagi udah banyak banget. Kasihan yang nonton. Terus kayak nggak hafal gitu ya kan, ada orang yang suite iya. apa opus berapa gitu kan ya, banyak banget. Iya. Hebat Penyebutannya banget. ribet ya. Hebat banget classical music. Iya Oke. kan. Shout out classical music. Yes. Oke, so that's it. Boleh promoin lagunya dong yang sangat personal dan harus didengar teman-teman. Hai. Dengerin Lara. Kalau mau dengerin Laranya sekalian dengan liriknya ada di YouTube aku Amy Saras. Bisa didengerin di platform streaming platform mana aja, Spotify, Apple Music and all. Mudah-mudahan dengan Lara ini bisa menemani hari-hari kamu atau sesaat bisa menyembuhkan apapun yang kamu lalui. Jadi So Kita don't dengerin forget Lara. to stream Lara. So that's it. Hai Podcast kali ini. Gue Anya. See you.